Halo, swastiastu. Selamat sore teman-teman di Kopi Selem episode 3 untuk Mini Kino Film Week 9. Bersama saya kembali lagi, saya Nosa, host kalian buat Kopi Selem. Yang dalam bahasa Inggris tersebut sekarang adalah Underground Coffee. Karena kita ada di festival film underground. Karena kopi yang grounded udah gak terjadi lagi. Jadi Underground Coffee. Hari ini kita ada di Geo Open Space di acara penutupan Mini Kino Film Week 9. Di mana ini kayak kata Dumbledore ya, I open at the close. Jadi I open at the close, like literally opening at the closing. Oke. Nah, hari ini kita udah punya beberapa tamu-tamu special as usual, dan beruntung sekali kawan-kawan yang nggak bisa bahasa Inggris, hari ini kita pakai bahasa Indonesia lagi. Karena kemarin Jonathan yang polyglot itu udah ngomong bahasa Indonesia juga mintanya, padahal dia bisa Prancis, Inggris, Jawa, Jerman, Jepang, banyak banget bahasa, tapi saya mau bahasa Indonesia dia bilang. Ya udah bahasa Indonesia. Sekarang kita pakai bahasa Indonesia lagi, guys. Dan kita punya tamu-tamu spesial. Topik hari ini adalah habis sekolah film mau kemana? Waduh. Berat ya, habis sekolah film mau kemana, guys? Ya, kita akan mulai dari paling kiri saya. Coba perkenalkan diri, kamu siapa? Halo semua, aku Bintang Panglima, bisa dipanggil Bintang. Aku sekarang lagi ngerjain skripsi buat kajian film di kampus di Jakarta. Dan di Mini Kino aku bantu di youth jury bareng 3 teman lainnya gitu. Oke, terima kasih Bintang Panglima. Panglima bintang berapa? Dia Joko keluar anjing. Soalnya banget. Dia Joko keluar. Maaf ya. Saya tidak bisa melawan ketuaan. Oke, setelah Bintang Panglima ada, silakan pakai mic siapapun. Oke, halo, aku Rizkullah Ramadan Panggabean. Asik, panggilannya Rizkul. Aku mahasiswa film di ISI Surakarta. Ya, terus sekarang lagi semester 5 dan di Mini Kino ikut program begadang. Oke, Begitu. terima kasih Rizkul. Yes, ya Rizkul ini juga ikut kemarin begadang filmnya. Akan sampai ke kalian yang suka film, kayaknya akan sampai mungkin ke kota-kota lain ya. Cukup gila filmnya. Thank you Rizkul. Habis Rizkul ada, silakan. Halo semua, namaku Rehan Darmawan atau biasa dipanggil RD. Aku alumni sebuah sekolah film di Gading Serpong, dan sekarang aku kerja di Mini Kino Film Week 9 sebagai short film market coordinator. Selain itu aku juga filmmaker dan ada filmku juga di festival. Mantap, thank you. Kita tepuk tangan pakai paha aja deh. Buat semuanya tepuk tangannya. Karena terakhir ini kita butuh tepuk tangan paling gede kayaknya. Karena ini adalah senior saya, enggak ya? Hai, Enggak. senior tetap lu. Enggak, gue lebih senior kayaknya sekarang. Karena gue paling bedet jokes di sini. Gue moms jokes ya Mams nanti. joke ya, silakan Mams. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama gue Putri Sarah Amelia, biasa dipanggil Pupu. Saat ini gue sebagai pengajar film dan juga sebagai sutradara film. Film gue yang tahun 2020 pernah masuk di Mini Kino. Wih, menang nggak? Menang gak sih, Nus? Menang. Oh, menang ya. Gile. Penghargaan terbaik Wah, gila. Mini Kino. Wah, Filmnya merinding banget guys, harus cari guys. Yang judulnya, Jemari yang menari di atas luka-luka. aduh, kasih garam nggak ya? Makin Sakit pedes banget nanti. kayak kasih garam. Ya, kita akan mulai ya sesi. Kita akan bagi 2 sesi ya. Seperti yang kalian tahu, nggak tahu atau kalian nggak tahu bahwa gue dulu juga mantan pengajar sekolah film. Terus sekarang bikin workshop film. Dan di Mini Kino seringkali bikin asosiasi baru ya, Asosiasi Gibah Film Indonesia, yang ketua tiap hari ganti. Jadi cukup tahu lah soal cukup pede untuk ngomongin soal hal menyangkut film pendek, pendidikan film dan lain-lain. Nah, kita akan mulai mungkin dari yang paling muda dulu, Mbak Pupu. Terima kasih. Memang Iya. saya masih 21 ya. Nah, aku pengen nanya dari awal nih, bagaimana sih
lo bikin karir lo di film, khususnya ketika masuk sekolah film dan kelar dari sekolah film? Ya, gue tuh dulu sekolah film di IKJ tahun 2008, lulusnya cukup terhitung cepat di 2012 gitu ya, dari 2012. Terus gue kerja dulu jadi astrada, jadi editor gitu ya. Apa aja deh yang penting menghasilkan duit gitu kan. Habis dari situ gue merasa jenuh kerja sama orang. Gue sekolah S2 dulu gitu ya. Sebenarnya pelarian aja sih waktu itu, kayak gue kayak harus sekolah lagi nih gitu. Kayak tuh kok gue ngikut ke orang mewujudkan mimpi seseorang terus kapan ya gue mau mewujudkan mimpi gue gitu. Sekolah di IKJ pengen jadi sutradara, tapi kok gue jadi astrada ya gitu. Karena nggak ada pikiran kreatif yang sebenarnya bisa kita masukkan di situ, karena kan astrada manajerial banget gitu. Terus gue sekolah dulu, abis lulus agak lama nih S2 gue 3 tahun lah gitu. Dari situ gue mencari komunitas baru lah gitu. Kayak gue perlu refreshment dulu. Wah, gue dulu udah punya pengalaman jadi asdos nih gitu, cukup lama di kampus alma mater gue. Terus habis gitu gue coba apply di semua kampus film justru gitu. Semua kampus film gue cobain dulu biar gue tahu kayak apa sih habit yang beda-bedanya gitu dari kampus alma mater gue di tempat yang lain tuh kayak apa. Nah dari situ baru tuh, karena duitnya udah kekumpul baru gue bikin film lagi gitu. Setelah terakhir 2012 gue bikin film, 2019 akhirnya gue membuat film lagi, dan sampai sekarang akhirnya gue cukup membuat nge-push diri gue untuk selalu mempersiapkan short film itu sendiri sih sampai sekarang gitu. S2 lo apa Mbak? Gue penciptaan di seni urban dan industri budaya. Gimana cara S2 lo bisa membantu lo punya ide-ide yang berbeda sama S1? Bantunya gimana tuh? Itu enaknya di S2 waktu itu tuh lebih karena ini seni urban ya, sama sekali nggak ada pelajaran filmnya, tapi justru proses kerangka berpikir kreatifnya itu yang nggak pernah gue dapetin dari sekolah yang S1. Karena S1 itu kan pasti fundamental dulu gitu ya, keliarannya itu ya little bit lah gitu. Tapi ketika di S2 tuh lu harus keluar dari kotak yang udah pernah lu buat gitu. Lo harus keluar dari sini. Jadi kan di situ juga bergaul dengan semua interdisipliner gitu ya. Ada seni tari gitu ya, ada seni rupa, kemudian ada fotografi, segalanya gitu berkumpul jadi satu dengan latar belakang yang orang-orangnya juga beda-beda, nggak semuanya sekolah seni gitu. Mereka profesinya di seni tapi sebenarnya sekolahnya dulunya mungkin ada yang agama Islam, bahkan ada kayak gitu. Ada yang dulunya lulusannya bahasa Indonesia tapi di sini jadi guru tari gitu. Nah, dengan ngobrol sama banyak orang ini kita akhirnya jadi workshop gitu ya di proses penciptaan itu. Akhirnya kayak di sini ya gue dikasih kayak, ternyata dikasih kebebasan juga nggak selamanya menyenangkan. Kita tuh ada perasaan takut. Kok nggak kayak yang biasa-biasanya ya gitu. Karena mungkin 4 tahun dulu dididik di sekolah film tuh harus ada A dulu baru ke B, ke C, ke D gitu kan, berurutan gitu linear. Tapi begitu di sini lu acak aja gitu. Lu bikin apa yang bener-bener lu lagi rasain, bikin gitu. Jadi justru malah dilatih impulsif itu untuk membuat sesuatu gitu. Akhirnya gue belajar dulu untuk bikin justru malah pertunjukan teater. Teaternya itu kita kayak waktu itu lagi ada acara di Colomadu gitu ya, sebelum udah dibangun kayak sekarang gitu. Terus di sana bikin ada pertunjukan seni gitu ya. Kemudian apa yang lu dapat di sana kesannya lu bawa ke sini gitu. Terus gue cuman modalkan ruang auditorium kecil di pasca IKJ itu. Terus kita bawa yang nggak bisa datang ke Colomadu, kita coba rasakan vibe-nya apa gitu. Kita bisa ketemu sama dunia yang ternyata absurd gitu. Di sini tuh nggak ada salah dan benarnya gitu. Lo bikin aja gitu, fun aja gitu. Karena emang seni itu adalah untuk making fun aja semuanya gitu. Nah dari situlah akhirnya kayak gue cukup punya pondasi percaya diri gitu ya untuk membuat apa yang gue mau gitu. Karena dukungan dari urban art ini sendiri gitu. Thank you. Kita lanjut ke Rehan ya abis ini ya. Oke, jadi kita tahu bahwa film itu adalah sebuah medium seni yang konon paling lengkap dia, karena dia kolaborasi antar seniman-seniman, ada komunikasi interdisipliner di situ gitu.
Jadi seringkali kan kita kalau masuk sekolah film atau workshop film tuh, apalagi kalau ngambil directing, production, ada kotak-kotak yang seakan-akan beban kita jadi banyak gitu ya. Nah, buat Rehan katanya sih sama sebenarnya. Abis lulus kemarin, sebelum lulus dan apakah ada waktu lulus tuh ada rencana gitu? Udah ada rencana apa belum? Gitu. Apa sempat kali ngeblank gue cari nih, gue ngeblank nih atau gimana? Setelah lulus sampai sekarang itu gimana perjalanan lu, Han? Oke, kalau gue pribadi sih waktu kuliah tuh gue ngerasa kurang cukup belajarnya. Karena di semester akhir tuh COVID. Dan gue ngerasa kayak pengalaman belajarnya itu tuh kurang dapet kalau online. Jadi gue nggak begitu mendapat kesempatan untuk explore lebih banyak gitu. Cuma yang diberikan aja secara textbook, secara silabus gitu. Terus gue ikut magang di Minikino, hybrid internship for film festival writers, dan di sesi itu di masa-masa magang itu gue kayak mulai terbuka gitu, kayak wah ternyata pembelajaran film as a whole tuh gak cuman filmmaking doang yang menarik gitu. Ternyata dari hybrid internship film for festival writers tuh gue belajar dari guest speaker, dari jaringannya Minikino, dan belajar tentang isu-isu yang sekiranya gue gak dapet gitu di universitas. Dan setelah gue lulus, gue jujur nggak punya plan sih, seperti anak film pada umumnya. Seperti anak kampus pada umumnya sebenarnya. Kayak semua juga ada punya plan, kebanyakan nggak punya plan ya. Nggak ada plan, terus nekat pindah ke Bali kali ya gitu, untuk belajar lebih banyak lagi di Minikino. Terus di Minikino entah bagaimana aku masuk ke short film market, dan ini jadi lebih menarik lagi. Aku jadi kayak tahu jaringan festival secara internasional, terus kayak mereka tuh setiap festival bagaimana sih mikirnya, dan strategi mereka gimana, dan strategi Minikino gimana. Jadi kayak belajar lebih banyak soal kayak industrinya, terutama industri film pendek sih. Gue inget pertama kali ketemu Erdik tuh nonton filmnya dulu di UI. Gue nontonnya malah film awal-awal ya. Mana? Yang itu, yang Kuli, apa judulnya? Oh, Al-Amin. Al-Amin. Itu gue nonton, habis itu masuk ke Indonesia Raja kan dulu. Pertama kali ketemu lo, kita putar di Jakarta waktu itu. Dan kalau tadi Mbak Pupu dia lulus di Astrada dan diambil S2 untuk bisa eksplorasi ide, gue merasa kalau RD generasi baru yang mengagumkan dari film awal yang gue tonton gitu, bahwa lo udah punya kepekaan sosial, film lo Jakarta bahasa Jawa gitu. Dan sekarang masuk lagi film lo kan, aja ada 2 film tahun ini kan yang masuk kan ke Minikino gitu. Sebagai orang yang muda dan belum S2 kayak gue membaca, gue rasa gue sama lo sama Mbak Pupu, kita tuh S2 baru punya otak gitu. Gue udah S2 men, lo belum S2 dek. Tapi bagaimana lo bisa menghasilkan ide-ide itu, film-film yang semakin hari kayak film lo yang tadi itu, apa judulnya, Kid Terminator ya? Ya, Kid Itu buat gue Terminator. mengagumkan, bukan hanya sebagai cerita yang simple tentang bapak dan anak, tapi juga tribute ke film-film lain, Hollywoodism dan lain-lain, dalam gitu, banyak banget layer-layernya gitu. How do you do that? Apa yang menurut lo mempengaruhi lo untuk bisa punya idea dalam usia sekarang? Apa ya? Lebih banyak merenung sih. Terus kayak lebih, nggak tahu ya, aku sekarang lebih merasa kalau aku perasa gitu. Dan kalau misalkan aku kan juga pre-selection tahun ini Minikino Film Week, aku yang nonton film-filmnya untuk diseleksi. Aku nonton banyak banget film yang bagus banget, banyak banget film yang jelek banget. Dan ya aku kayak lebih mengenal sih apa yang membuat aku nggak suka ke suatu film, dan apa yang bikin aku suka ke suatu film gitu. Dan ya aku mencoba untuk pour it ke karyaku sih, kayak ke filmku. Ya berusaha untuk, sebenarnya setiap film yang aku bikin, aku berusaha untuk lebih ngenalin diri aku sih. Soal production gimana?
maksudnya aku lihat bahwa film kamu semakin kesini produksinya semakin kaya dengan elemen-elemen baru tuh. Pak, kenal di mana, tahu di mana orang-orang ini kolaborator kamu? Kolaborator dari banyak tempat ya, banyak dari Mini Kino juga gitu. Waktu kru yang film untuk Babe yang Kid Terminator itu juga beberapa itu kenalan dari Mini Kino. Dan waktu development juga aku banyak nanya-nanya ke orang-orang yang aku kenal di Mini Kino Film Week yang pertama kali aku ikutin, Mini Kino Film Week 7 tahun 2021. Ya, jadi selama kuliah juga aku tuh jarang ke festival film. Aku cuman sekali doang ke festival film waktu kuliah. Karena Covid juga kan. Ke festivalnya online gitu. Terus sekalinya ke Mini Kino Film Week 7, aku kayak wah, ternyata lebih seru ya kalau offline, lebih banyak kenal orang-orang dan berjejaring. Terus setelah itu juga jadi tambah teman baru dan jadi ada teman ngobrol baru untuk ngomongin karya gitu. Oke. Buat teman-teman yang belum pernah ke Mini Kino nih seperti label yang baru, underground. Yang mana berbeda sama banyak festival-festival yang wah tanda kutip dengan eksklusivitas produser dan above the line crew yang kita kadang-kadang nonton film, habis itu filmmakernya ngomong, habis itu kita nggak ketemu lagi kapan-kapan gitu kan, karena dia punya lounge sendiri gitu. Mini Kino karena underground jadi itu filmmaker habis ngomong soal filmnya di jalanan tuh nongkrong sama kalian di warteg gitu, atau di warung kopi gitu. Jadi bisa langsung ketemu, ngobrol, dan membuat jaringan itu, nanya-nanya soal film dia. Dan kalau kalian kesini dapat program book yang harus disimpan banget, karena semua email ada di situ untuk kalian bisa kontak-kontakan dan membangun kolaborasi lebih jauh. Thank you RD, aku akan lanjut ke Bintang. Loncat. Hah? Enggak dong, enggak loncat dong. Enggak, oke. Enggak, kita based on sorry banget nih yang paling junior nunduk sekarang. Aturan pertama, senior enggak pernah salah. Kedua, kalau salah lihat yang pertama ya. Klasik banget ya. Ke Bintang karena Bintang dia lu tahun terakhir datang ya? Ya. Kuliah ya? Semester Oke. terakhir. Nah, sama pertanyaan gue sama gitu. Bagaimana pembentukan lo dari misalnya kalau lo mungkin dari awal masuk film, perubahan apa yang terjadi sampai sekarang, aktif banget menulis, kemarin juga di DKJ dapat ya yang berapa besar sih lo? 10 terbaik. 10 terbaik dalam kritik film kemarin. Itu gimana Tang? Sampai sini tuh gimana ceritanya? Jadi ya awalnya mungkin kayak semua yang duduk di sini ya suka film, kiranya untuk masuk lebih ke karir filmmaking itu untuk karir sinema atau apa, aku kira cuman jalan utamanya itu filmmaking, bikin film pendek, bikin film panjang gitu. Terus pas aku masuk kampus ya ekspektasiku masih itu bikin film, tapi lama kelamaan aku nggak happy sama stresnya, sama stakesnya yang besar gitu, banyak kru yang look up to you gitu. Terus gue langsung mungkin kayak deh kontemplasi, mikir sebenarnya yang gue suka dari film tuh apa, dan selalu gue balik ke gue suka film tuh sebagai teks, sebagai hal yang dibaca. Gue suka soal sejarah film, soal teori film, lebih ke hal-hal itu sebenarnya, lebih ke setelah film jadi terus film itu dibahas gitu. Nah terus pas kalau nggak salah semester 4 ada penjurusan di kampus gue ngambil kajian film. Nah itu pandangan gue ke kajian film tuh masih sangat-sangat ya nihil ya. Maksudnya belum sedalam itu tahu teori film dan lain-lain. Dan pas gue masuk bener-bener kayak hari pertama itu dibilang bahwa nah teori ini ada untuk dibantah. Teori ini ada untuk dibantah dan teori itu terus berkembang. Dan asik gue jadi ngikutin lini masa teori film. Misalnya Laura Mulvey bikin apa, ntar dibantah lagi, seru gitu. Rasanya ngelihat film under the microscope, dan itu buat gue sebenarnya lebih menarik. Oke, gue fokus ke kajian. Untuk produksi film gue kesampingkan dulu gitu. Gue fokus ke kajian. Sempat juga ada majalah di Jogja namanya Cinematic. Itu gue sempat ada open call, terus gue submit tulisan, terus habis itu jadi kenal sama orang-orang yang emang penulis film gitu, terus ngobrol. Dari situ gue kenal Mini Kino, karena Mini Kino sempat jadi partner atau apa gitu di MFW 7 ya dia, 7 apa ya 7. Kenal Mini Kino, Ozi yang bikin Cinematic ini juga hybrid internship dulu bareng RD.
gue jadi tertarik ke dunia eksibisi, ke film pendek setelah jadi ini diapain. Sama kayak RD gue ikut Festival Writer Hybrid Internship itu. Kalau gue berarti MFW 8 ikutnya. Nah itu gue jadi lebih tercerahkan lagi, gue tahu soal eksibisi film, soal distribusi, juga soal kajian. Karena output utama Festival Writer kan kajian sebenarnya, analisa film, kritik film gitu. Gue akhirnya gak cuman bahas film-film panjang atau film-film yang emang sebenarnya udah sering dibahas gitu. Gue jadi nganalisa film-film pendek, itu seru banget gitu. Terus setelah itu ya gitu sih sebenarnya. Ya. Terus saya balik sekarang berarti. Ya, jadi sebenarnya yang paling epic dari Bintang kalau menurut gue adalah di sekolah film tuh sepanjang pengalaman gue, kalau lo masuk kajian tuh kayak lo orang kalah gitu. Lo nggak bisa bikin film masuk kajian, kayak lo jadi dosen tetap full karena lo nggak bisa syuting gitu. You cannot do, you teach gitu ya, kayak you cannot do, you write kajian film. Tapi kalau Bintang beda, karena tahun ini filmnya ada di sini. Bising, bagus banget filmnya, judulnya Bising. It's one of the best that I watch in this festival gitu. Jadi dia bisa bikin film, tapi dengan sadar dia memilih kajian film. Jadi pertanyaan berikutnya, menurut Bintang, menurut lo bagaimana persepsi kebanyakan mahasiswa film atau orang-orang film ya, spesifik aja, gue nggak mau ngomong awam ya, Iya. terhadap kajian film gitu. Dan menurut lo harusnya kayak gimana? Lebih ke ya literasi film di luar produksi, di luar filmmaking di Indonesia khususnya kan emang masih dikit ya. Maksudnya orang tahu film, taunya oke bikin film, habis tayang di bioskop udah gitu. Tapi ya sebenarnya lebih dari itu, banyak aspek-aspek lain yang jarang dibahas. Ya, contohnya kayak eksibisi atau ya kajian atau arsip gitu. Dan apa tadi pertanyaannya Mas Surya? Pertanyaannya, menurut lo kajian film tuh orang-orang tuh ngeliatnya gimana? Satu. Oh, oke. Terus harusnya gimana ngeliatnya? Menurut lo yang udah menjalani ini, Oke. harusnya jangan gitu ngeliatnya gimana gitu. Ya yang masih dilihat, kurasa soal kajian film tuh sangat akademis, dilihat sebagai tool untuk orang bikin film. Tool kayak ya misalnya secara sederhana kayak misalnya buku Bordwell, David Bordwell itu udah jadi kayak buku patokan. Jadi kesannya semua yang di situ itu rule book gitu disangkanya. Ada peraturan-peraturan filmmaking gitu yang nggak boleh dilanggar. Nah sebenarnya nyatanya nggak seperti itu. Ini cuman ini teori formalnya, formalisme gitu. Ada juga teori-teori lain yang bentuk-bentuk lain filmmaking gitu. Jadi iya, kajian bisa jadi alat, tapi juga bisa jadi respon ke film. Tapi yang selama ini mungkin lebih difokusin ya sama pembuat film tuh ya sekedar alat, oke, 180 derajat nggak boleh melewati gitu. Tapi sebenarnya skopnya itu jauh lebih besar itu, dan sebenarnya menarik banget gitu untuk dikaji gitu. Jadi sejauh ini kayak kajian film tuh kayak banyak orang pakai buat SOP aja gitu. Iya, buat SOP. Ada SOP film. Iya. Jadi seakan-akan nggak bebas film, kayak bukan sebagai seni ya gitu, tapi sebagai komunitas yang cetak-cetakan aja. Iya. Oke. Thank you Bintang. Gue akan maju ke yang paling junior nih sekarang, Rizkul. Halo. Ya Rizkul. Ya. Kita kenalan pertama tahun lalu ya di Dissect Your Film ya. Iya benar tuh. Dimana kita basah-basahan di pantai, cowok-cowok, basah seksi-seksian. Berpasir. Sangat menjijikan sebenarnya. Tapi anyway, menurut gue ketemu lo hari ini, melihat film lo di Begadang gitu, ngobrol sama lo lagi juga, lo kan sekarang juga lagi ngurusin festival film lain kan di kampus ya. Iya. Kaget gue, setahun ini banyak banget perubahannya, karena kita nggak ketemu tiap hari kali ya, jadi kelihatan banget perubahannya. Update dong, kira-kira gimana keadaan lo, perubahan apa aja yang lo sadari dari tahun lalu ke Minikino, atau sebelum ke Minikino deh, apakah ada rencana yang tiba-tiba ada terjadi, atau lo dibawa kemana sih sekarang sebenarnya? Oke, jadi kalau dari tahun lalu kan, itu filmku kan yang memotret luka itu di Dissect. Terus pulang dari situ, jadi gini, sebelum aku membuat film itu, aku tuh sebagai seorang anak film baru masuk kampus gitu kan, anak masuk kuliah film gitu. Yang ada di pikiranku adalah gimana kalau seandainya caranya supaya aku tuh bisa bikin film, dan lewat filmku aku bisa terkenal, bisa dapat duit, bisa gini ya, itu pikiran naifnya gitu. Dan akhirnya aku mencoba dengan
dengan kapasitasku itu mencoba untuk membreakdown sebenarnya bagaimana sih supaya aku bisa bikin film yang bisa terkenal gitu. Ya akhirnya aku terjebak di filmmaking pretentious itu gitu. Filmmaking pretentious. Highlight ya guys, filmmaking pretentious. Ya gitu, maksudnya pada akhirnya aku gak sadar tentang kapasitasku gitu. Aku seakan-akan mencoba untuk bikin sesuatu yang padahal aku taunya dikit aja gitu, tapi udah so tahu gitu untuk bikin film. Jadi sejak aku pulang dari Daisek, aku sangat meng-highlight kepantasan dalam buat film gitu. Nggak tahu ya, akhirnya aku mikir kayak kalau ya bisa aja kan kita bikin film itu sebagai respon, tapi kita harus paham juga posisi kita sebagai respon ini berdiri di mana gitu. Nah itu yang kadang aku nggak tahu, dan akhirnya lewat Daisek kemarin juga banyak banget ya masukan dari Kanusa, dari teman-teman yang lain juga. Ya itu yang bikin aku ya balik lagi ke teman-teman berkontemplasi ya. Berkontemplasi itu akhirnya ya coba bikin film tuh ya udah aja gitu, yang ada-ada aja gitu, nggak usah diada-adain gitu. Ya dengan itu akhirnya si trash talk yang begadang ini ada ya, karena emang juga lucu sih kalau proses yang trash talk ini. Emang karena talentnya yang minta gitu, minta bikinin film, ya udah kita coba ngerespon cerita-ceritanya dia. Ya akhirnya jadilah film ini gitu. Dan kali ini mungkin aku sedikit berhati-hati soal posisiku dalam respon sih kali ini ya. Seperti itu sih kan. Thank you Scott. Masih lanjut satu pertanyaan lagi. Jadi buat teman-teman yang nggak sempat datang, filmnya Rizko judulnya Trash Talk. Saya nggak mau kasih spoiler ya soal filmnya. Spoilernya tentang penontonnya aja. Itu sampai memuntah ketawanya. Gokil banget filmnya. Hebat banget karena itu sesuatu yang dekat sama kita, sama kayak Bising. Filmnya Bintang deket banget sama saya pribadi, deket banget rasanya sama kebisingan kota dan suara motor gitu, yang ternyata bisa jadi alat katarsis. Filmnya Rizko ini deket banget sama kita ketika kita buka handphone, TikTok, dan orang-orang dengan follower banyak yang isinya trash talk gitu ya, dan dibuat sedemikian rupa sampai rasanya menjadi sebuah film gitu. Nah gimana sih, aku pengen tahu deh. Jadi setahun belakangan ini ketika apa aja menurutmu yang bikin kamu merasa bahwa oh gue bisa nih bikin ini gitu, gue kredibel buat bikin ini, karena lo kredibel bikin kemarin tuh. Dalam sih filmnya buat gue, cukup dalam, karena lo masih filmmaker belum kritikus. Sebagai kritikus gue ngeliatnya bisa banyak layer, tapi lo sendiri ngeliatnya production wise gitu, gimana sih bisa proses itu gitu. Jadi ini salah satu yang aku kaget juga sih, maksudnya sebagai orang nih baru banget gitu, aku juga masih cari nih kayaknya aku bikin film enaknya seperti apa, apakah aku bikin film apakah enggak gitu. Maksudnya memang benar-benar mencari gitu. Nah akhirnya ketemu ini juga aku kaget banget gitu. Aku tuh nggak pernah mikir sampai sana gitu loh dalam bikin ini. Maksudnya emang pure ini, kalau dalam prosesnya memang di Begadang ini aku punya teman yang jadi talentnya itu namanya Mas Sulis, kalau kita panggilnya Kapsul, Kapten Sulis. Dan emang dia profesi sehari-harinya adalah supir truk sampah yang keliling-keliling. Terus satu hari dia itu ikut syuting dokumenter di kampusku, ikut syuting dokumenter, terus dia bawa anak keliling-keliling bicara soal sampah 2 hari gitu. Terus pas filmnya tayang gitu, dia cuma tayang 15 detik katanya. Terus dia sedih banget tuh datang ke kita, Kul tolong bikinin aku film Kul, aku kemarin cuma tayang 15 detik gitu. Oke. Terus akhirnya kita diskusi bareng-bareng kan sama teman-teman semua, brainstorming gimana sih si Kapsul ini di mata kita. Akhirnya ya seperti itu, dan Kapsul sangat dekat sama banyak hal-hal yang kita tampilkan dalam film lewat beat-beat ceritanya itu semuanya, bahkan dari kisah nyatanya Kapsul yang coba kita adaptasi gitu. Dan soal treatmentnya juga itu adalah bagian dari kita melihat Kapsul gitu sangat dekat sama story WA gitu. Seperti itu sih. Story WA. Bahkan kalau pengen cerita lebih lagi, satu hal menarik di Kapsul, entah dia nggak ngerti cara penggunaan chat apa gimana gitu ya, tapi cara dia mengajak misalnya ada acara tertentu gitu, mau ngajak ngumpul atau ada makanan gitu kan, banyak ini ada makanan, dia share lewat story WA. Story WA itu dia share ini ada makanan bla 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 bla, tapi nggak pernah chat kita. Jadi kalau misalnya kita nggak datang, itu salah kita nggak lihat story WA dia gitu. Selalu seperti itu gitu. Jadi ya lewat situ sih kita akhirnya Kapsul sangat dekat sama story WA. Seperti itu. Semoga tahun depan film Rizko bisa masuk nominasi RWI. Jadi di Dominikana ada Roel Wilberg Institute Award, di mana mereka peduli sekali dengan isu kemanusiaan dan environment gitu ya. Tahun ini ada film Blue Poetry dari Harry Fadli, yang mana di situ ada adegan-adegan keren soal sampah dan nggak mau spoiler ya, tapi sampah, dan lu nontonnya akan benar-benar sedih sambil mau muntah gitu ya.
saking sebelnya gitu. Tapi ya di school juga ada adegan-adegan di mana sampah menjadi tokoh subjek. Sampah banget, keren banget sih. Subjek gitu. Mungkin tahun depan bisa masuk RW. Waduh, amin. Amin. Oke, kawan-kawan. Kita akan break dulu untuk sesi kedua. 1 menit aja breaknya, nggak usah lama-lama. Yang masih nyetir bisa napas dulu, dengerin tadi kira-kira, atau yang dengerin di YouTube juga bisa kira-kira berkontemplasi 1 menit tentang gue mau jadi apa ya di filmmaking ya abis ini ya. Apakah gue akan menjadi videografer kawinan aja gitu ya, atau gue atau apa gitu kan, banyak banget ya ininya. Yuk kita break sebentar dan habis ini kita akan mulai ngomong soal sekolah film. Terus apa gitu. Oke, break. Oke, kembali lagi ke Kopi Selem episode 3 Mini Kino Film Week 9 or the Underground Coffee, the third episode in Mini Kino Film Week 9. Dan kita kembali kepada pembicara kita, dan topik hari ini adalah sekolah film, habis itu kemana. Dan sesi 2 ini kita akan bicara mulai dari yang paling muda ke yang paling muda. Yang paling muda ke yang paling muda. Untuk school, pertanyaannya gini Kul, menurut lo apa yang nggak ada di sekolah film lo sekarang dan harusnya ada karena mendukung sekali, nggak tahu karir atau apa yang nggak ada dan harusnya ada. Dan ini pertanyaan yang menurut gue penting untuk ditanyakan dan dijawab dengan seobjektif mungkin aja. Perasaan lo dan teman-teman gimana sih di sekolah film sebenarnya? Oh ya, oke. Kalau lihat di kampusku gitu, sepertinya untuk mahasiswa film ini kan butuh, kalau kita misalnya bikin karya gitu ya, bikin film, terus ya gimana akhirnya si film ini akan berakhir kemana, diputarkan di mana gitu. Dan kita tuh sangat tidak sangat minim sekali gitu, bahkan tidak ada mata kuliahnya terkait distribusi gitu. Jadi menurutku itu cukup penting banget kan, apalagi maksudnya untuk orang yang pengen mengejar karir gitu di film gitu kan, kita butuh tuh semacam highlights atau pengakuan atau apa tentang dari pemutaran itu. Dan aku pikir itu akan bermanfaat untuk mahasiswa film, tapi ya ilmu soal distribusi itu sepertinya sangat minim banget di kampusku gitu. Terus ya kampusku itu ini banget sih, karena mungkin kurikulumnya sendiri kan isi kan, mereka sangat memfokuskan ke jadi akademisi gitu ketimbang filmmaking. Jadi ya secara teknik kita sangat minim sih diajarin dari kampus gitu. Mostly kita belajar itu dari cutting atau ikut-ikut syutingan di luar. Dan yang bikin lucu juga kadang dosen juga sering disclaim gitu, ya kalian banyak belajar di luar aja ya, karena kita juga nggak bisa ngasih tahu banyak gitu. Terus kita ngapain Pak di sini gitu. Ya gitu sih kurang lebih, sepertinya itu sih yang perlu diperbaiki di kampusku, perlu lebih baik lagi. Distribusi ini masalah dari Kopi Selem episode 1. Episode pertama ini kita awal-awal kita ikut Kopi Selem nih, memang kita bikin, dan masalah utamanya distribusi, dan itulah kenapa ada festival film. Nah sekarang saya mau ngomong sedikit soal distribusi di Mini Kino. Saya programnya Indonesia Raja kawan-kawan, dan kemarin ada talks tentang titik temu programmer, dan di sana saya bilang bahwa banyak kawan-kawan khususnya di Jakarta yang tidak mau submit ke Indonesia Raja karena dipikir maunya ke Mini Kino Internasional aja langsung submitnya gitu ya. Tahun ini ada 1111 film yang masuk. Ya, submission. Ya kan? Submission 1000. Menurut kalian gimana film kalian bisa masuk situ gitu. Dan di Indonesia Raja nih, seandainya nih ya, kita pikir yang paling buruk deh, film kalian masuk ke Indonesia Raja diputar jam 10 pagi, nggak ada penontonnya misalnya ya, tapi kalian udah world premiere International Film Festival kawan-kawan gitu. Jadi ini yang harus dipikirin, bahwa distribusi itu memang dimulai dari programnya dan sirkulasinya gitu. Nah, dan ya itu satu ya, dan mungkin sekolah film memang udah mesti banget mulai buka dosen distribusi gitu yang banyak lah gitu ya, sama talk distribusi. Thank you banget di school insight-nya. Kita ke Bintang sekarang. Sama pertanyaannya. Selama di sekolah film, menurut kamu apa yang nggak ada dan harusnya tuh ada gitu? Mungkin dari sudut pandang
mahasiswa kajian ya. Em, Tadi sempat kita ngobrol dikit sih di luar soal pengarsipan film-film kampus tuh sebenarnya minim banget, malah hampir non-existent gitu. Kayak kurasa kampus tuh masih harus diperbarui sistem pengarsipannya, karena selama ini masih pakai DVD, terus nggak ada cataloging. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang mau cari referensi atau ada misalnya mahasiswa kajian yang mau nonton film kampus tuh sangat susah. Adanya cuma di perpustakaan, kita harus tinggalin KTP, ngambil satu DVD, terus bawa ke ruangan lain yang nggak ada headphone-nya, jadi semua berisik tuh. Jadi kayak ya gitu, jadi susah untuk nonton film kampus. Satu, kedua susah milihnya, karena kan banyak banget kan, ribuan film kampus, nggak ada pendataan yang rapi. Jadi ya buat apa film-film itu akan kemana gitu. Kalau yang lain ya gue setuju banget sama Rizko gitu soal distribusi. Kayak kurasa mungkin kampusku jarang main ke festival film. Jadi kayak ya soal film-film pendek, kan mereka outputnya film-film pendek. Ini mau dikemanain? Nggak ada pengajaran yang spesifik untuk distribusi, untuk festival film itu nggak ada gitu. Jadi mahasiswa banyak yang abis bikin film literally bingung mau kemana ini film. Jadi ujung-ujungnya dia mendingin di harddisk saja gitu. Dan itu sayang banget, karena film-film yang bagus mungkin jadi tenggelam gitu, jadi hilang. Itu sih ya mungkin itu. Oke, ya referensi ya, karena nggak mungkin jadi filmmaker tanpa referensi, sama kayak nggak mungkin nulis tanpa baca, nggak mungkin syuting tanpa nonton gitu kan. Nah kalau aksesnya aja terbatas untuk di sekolah film kan ironis sebenarnya ya. Dan festival film memang jadi gini, untuk teman-teman yang masih awam sama festival, programming itu ketika kita nyusun film, ketika filmmaker submisi ke festival, dia akan ngisi banyak kolom-kolom tuh untuk masukin filmnya, dan di situ ada pendataan database, dan di mana programmer juga akan bikin keywords untuk tahu film itu film apa, arahnya kemana gitu. Dan di situ gampang untuk nyarinya di database-nya festival tertentu ya. Kalau di JAV ada JAV Archive, di Minikino ada film library ya, yang lengkap, gampang nyarinya, enak banget gitu. Kategori-kategori udah jelas gitu. Sesuatu yang memang kayaknya mesti ada di sekolah film, karena kan kampus kan. Nah selama sekolah film sama kayak kampus-kampus lain, kalau saya sebagai mantan dosen, saya merasa bahwa pertama susah bikin, sampai sekarang kita belum ada anak film yang lulus karena film. Anak film lulus karena skripsi, bukan karena film gitu. Sementara kalau kita ke Amerika atau ke Singapura gitu, udah banyak kuliah-kuliah yang ujiannya ujian karya gitu. Gitu. Karyanya yang bikin dia lulus, bukan skripsinya gitu. Nah, itu satu. Kedua, itu juga berhubungan sama tekstual, artinya kalau perpustakaan masih dilihat secara klasik bahwa perpustakaan itu adalah buku dan tulisan artikel, dan film dianaktirikan di situ, nggak dikasih headphone, nggak dikasih harddisk yang bagus dan cloud yang bagus, ya selamanya kuno lah sekolah film kita. Sekolah film dan kampus-kampus kita ya, kampus-kampus kan juga sekarang udah banyak yang bikin film kan, gitu. Jadi ini yang mesti jadi bahan pertimbangan ya. Oke, saya akan lanjut lagi ke RD. Gimana deh? Apa yang kurang dan harusnya ada deh selama lu kuliah? Kalau pas aku kuliah, itu aku merasa sama kayak Rizkul sih, tentang distribusi film, apalagi distribusi film pendek, karena selama kuliah kan itu yang dibuat ya, film pendek. Jadi waktu kuliah tuh ya trial and error aja, asal kirim, terus apa nih film freeway nggak ngerti, terus isi yang ngasal-ngasalan, nggak ngerti kirim ke festival yang mana, main kirim aja yang penting free. Cari yang gratis. Garis kirim semua. Jadi ya waktu kuliah tuh aku gak ngerti sama sekali tentang distribusi gitu. Baru pas masuk Minikino itu mulai belajar sendirilah tentang distribusi film pendek gitu. Tapi tapi sekarang aku lihat kampusku dulu itu sekarang udah ada mata kuliah film distribution, dan aku sendiri belum tahu sih silabusnya seperti apa atau apa yang diajarkan, tapi I think it's a start. Ya, yeah, it's a great start untuk ngajarin hal-hal yang baru gitu. Terus selain itu mungkin kayak mungkin ini di angkatanku aja ya, aku nggak tahu yang di bawah atau gimana, tapi di angkatanku tuh kayak nggak ada
mungkin nggak ada teman yang sefrekuensi Survive. yang kayak bisa diajak ke festival film ini yuk, festival film ini gitu. Jadi nggak ada kayak grup yang kayak bisa diajak-ajak jalan-jalan, bolos kelas yuk untuk ke festival film ini gitu. Atau gimana. Yang paling deket tuh waktu itu di UMN cuma ada Cinespace di seberangnya. Jadi kadang juga bolos acara kampus untuk nonton di situ. Itu kayak art house cinema kecil gitu. Dan ya sebenarnya di universitasku dulu ya sebut aja lah UMN. Dari tadi ditahan-tahan mulu. Ya ngomong aja UMN. Kemarin ada film marketnya di sini ya, market. Iya, Iya, ada mana ada market market screening sama Pak Bu gitu. Ya sebenarnya kayak udah ada Popsicle itu kayak ruang pemutaran, dan UMN Gate itu kayak agen distribusi film pendek gitu. Tapi aku juga merasa bahkan sampai sekarang mereka belum begitu explore banget gitu tentang sebenarnya apa sih yang mereka kerjakan gitu. Tapi udah ada mulai pergerakan juga sih, udah mulai ada kesadaran untuk belajar lebih banyak. Kayak ya contohnya mereka datang ke Minikino Film Week terus nanya-nanya teman-teman Minikino, nanya-nanya filmmaker, kayak mereka jadi belajar tentang programming, tentang how a festival works. Nah itu menurutku udah mulai, at least di kampusku udah mulai jalan ke jalan yang benar. Mantap. Iya, sedikit kritik buat kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi sekalian ya, yang saya lihat sukanya ke konser nggak ke festival film. Itu gimana? Ayo dong, festival film, katanya enak film atau suka film ya ke festival film, jangan konser doang. Oke, kita sebagai mantan dosen dan ada dosen juga di sini, saya rasa kita bisa ngeliat pakai lebih kayak mata elang gitu ya sebenarnya ya. Kalau Mbak Pupu gimana Mbak? Lu ngelihatnya gimana? Kalau waktu lu kuliah kejauhan kali ya, udahlah ya. Lu lihat sebagai dosen deh. Masih ingat tapi enggak. Kalau mau share juga enggak apa-apa, bedanya apa Mas sekarang? Perkembangannya gimana dan what do you think should be improved more? Dan masalahnya gimana sebenarnya sebagai bagian dari akademik nih? Kan kalau yang tadi teman-teman udah ceritain hampir sama. Ketika gue abis lulus juga gue tuh bingung gitu kan, ini hasil karya ini tuh mau digimanain sih gitu. Karena memang kampus alma mater gue itu juga hanya mengajarkan untuk membuatnya saja, tapi lantas film ini tuh tidak digimanain gitu. Karena semuanya sibuk untuk harus jadi film yang sangat avant-garde dan outer dan segalanya gitu misalnya ya gitu. Tapi kebingungan itu juga muncul setelah gue sempat berjarak dulu nih dengan gue dari S1, kemudian akhirnya mau bikin film lagi di 2019 gitu. Karena setelah dipikir-pikir dulu tuh kan kalau ngomong tuh film tuh harus ada bobot yang tinggi, ada standar seperti itu gitu kan. Tapi juga pada saat itu mungkin secara mental tuh gak siap gitu ya. Harus TA, dibentuk harus berkelompok gitu ya, duit juga pas-pasan gitu kan. Dalam punya timeline waktu yang kita tuh deg-degan, ini tuh adalah masa depan kita nih. Habis ini kan SSN, tapi gue abis itu mau bikin film kayak gimana ya dalam ketemu sama orang yang satu frekuensi apa enggak nih gitu. Karena dulu tuh gue sempet stresnya tuh adalah udah jadi timnya ditinggal sama produser gue. Wah itu kan paling gila, gue harus quitting kawan-kawan ya. Tiba-tiba hilang. Karena memang di IKJ tuh untuk jadi produser tuh bukan yang tipikal produser kreatif yang jadi mau masuk dalam involving di cerita. Semua tuh kayak masih di level manajerial, pimpro doang gitu, LP lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh wah kreatif udah di kita, terus akhirnya jadi manajerial di situ. Nah, berarti kan ada secara bahwa produser itu tuh bukan lagi cuman sekedar pelaksana, tapi juga lo tuh mau memproduksi apa gitu. Dan lo ketika kehilangan produser tuh jadi kayak makin bingung. Udah bikin filmnya udah kelojotan, ini film siapa yang mau distribusiin? Otomatis kan gue bukan, kalau di IKJ kan ada mayor-mayornya ya. Gue nggak belajar distribusi karena dulu katanya kalau di kelas produksi itu akan ada pelajaran distribusi bla bla blanya gitu. Gak tahu apa-apa gitu. Gue cuman modal satu masukin Vitsy biar bisa ditonton dah gitu. Berapa yang nonton gitu kan? Gak banyak juga karena kita nggak belajar publikasinya gimana nih, publicist dan segala macam.
ya udah kerja dulu segala macam, kontemplasi bertahun-tahun gitu ya. Dan di situ sebenarnya gue terpacu juga gitu untuk kita selalu ada di industri dan balik lagi ke akademisi. Sebenarnya apa sih yang perlu diisi lagi? Kalau semuanya ada di praktisi semuanya, terus yang mau benerin dan regenerasi siapa? Gitu. Itu makanya kenapa alasan gue juga jadi balik lagi gitu ke kampus gitu untuk mengajar hal yang update di luar begini, kita bisa masuk nih gimana. Untungnya hopefully di tempat gue sekarang kampus ini Di mana? di UMN ini gitu. Gue merasa iri gitu karena gue baru masuk sebenarnya tahun 2022 nih ya, baru masuk. Sebelumnya gue cuma part time doang di sini jadi full time, tapi gue masih tetap bisa berkarya gitu. Gue irinya tuh kayak gini, anjing, dia ada mata kuliah ini meskipun elektif gitu. Lu boleh ngambil kalau misalnya punya sisaan SKS gitu. Lu bisa ada pelajaran distribusi, ada film festival and theory. Apa ini gue nggak dapet dulu di kampus gue gitu kan? Kayak rasa tuh kayak pengen balik lagi jadi, duh gue pengen sekolah lagi di S1 UMN aja kali ya gitu kan gitu. Tapi ngapain ya, gue tinggal sit in aja sih sebenarnya gitu. Lihat gratis deh gue gitu kan. Gue jadi bisa sit in di situ, terus gue juga jadi ngeliat, bisa jadi discuss juga. Maksudnya abis dosen ngajar misalnya gitu, bisa update lagi. Kalau gue kemarin abis dari JAV, abis dari Minikino, begini. Jadi bisa ngasih masukan. Misalnya mereka tidak dapat source itu, tapi dari kitanya bisa jadi sharing gitu. Nah, lantas karya-karya ini tuh kan banyak ya. Kalau dari kampus UMN tuh kan berapa ratus mahasiswa, karyanya tuh banyak banget gitu kan. Memang secara habitnya yang menurut gue beda. Kalau dulu di IKJ kan lu keluar dikit ada Kineforum. Dulu tuh ada GFest juga gitu kan. Ada Confidence, macam-macam banyak acaranya. Mau ke Gute dikit ada gitu kan. Europe on Screen semuanya ngumpul di situ gitu. Source-nya tuh deket gitu karena mungkin di Jakarta Pusat. Tapi di sini adalah cukup ini tuh jadi gampang gitu ya. Tapi kayak aduh jauh Mbak ke Jakarta. Men, Tangerang ke Jakarta kayak keluar kota banget gitu loh. Nah, mungkin gue juga bisa merasakan gitu apa yang RD bilang, kayaknya tuh nggak ada yang satu vibing gitu. Karena mungkin mereka yang mau sekolah film tuh juga kalau jumlahnya sedikit berarti emang bener-bener pengen, tapi juga yang jumlahnya banyak juga sebenarnya ada yang pengen banget sama yang nggak tahu lagi gue mau jurusan apa, ngindarin mata kuliah berhitung atau apa-apa jadinya kesini, padahal sebenarnya ngitung banget gitu kan di sini tuh, ngitung kamera, ngitung budget, ngitung semuanya, ngitung SPP gitu kan, gue harus lulus berapa lama gitu. Jadi sebenarnya tuh ketika kita jadi di sekolah film, kelebihannya adalah satu sih menurut gue, kita memang dipush setelah gue keluar gitu ya, maksudnya keluar dari S1 tuh jadi ngerasa kita tuh sebenarnya dipush untuk bikin film terus gitu. Tapi kita dipush bikin film sama orang yang sama-sama mau bikin film gitu. Kalau lu, gue nggak tahu ya nasib gue kalau misalnya gue nggak masuk kampus film ya gimana ya, gue mau bikin film masa gue ngajak teman-teman, mungkin iya tapi harus kayak Harry dan kawan-kawan gitu yang akhirnya mau bikin film, punya curiosity yang sama sehingga jadilah filmnya bagus gitu, Jamal gitu. Tapi kalau gue yang tinggalnya di Tangsel, siapa nih anak Ciputat yang mau gue ajakin gitu kan misalnya, gimana nih bikinnya gitu kan, itu mungkin jadi susah, mungkin gak akan ada di titik sekarang juga gitu. Karena di push dan juga lingkungan yang ngedukung. Karena kan kita tuh kalau kuliah tuh belum selesai kuliah diajak abang-abangan gitu, syuting dan tugas studionya tuh banyak. Jadi jujur gue tuh suka sering nitip absen gitu ya. Ini maaf ya, dulu ya. Adik-adik jangan ya. Dulu nitip absen karena kita mesti ikut syuting. Wah keren nih syutingan ini. Soalnya dia pakai ada sequence shot. Gue pengen lihat nih gimana nih ngedirectnya waktu itu one take gitu kan. Ikut aja dulu, padahal kita mayornya di directing, tapi gue juga ikut di artistik gitu kan, sampai bersihin tai gitu kan, ada tai manusia di atas genteng gitu kan, itu harus dibersihin gitu ngikut aja gitu. It's experience gitu. Dengan kita ngikut kayak gitu, begitu nanti masuk di tempat kerja itu udah kebiasaan gitu ya. Hidup susah dan menderita untuk menyiapkan yang katanya sinema itu harus sinema gitu. Nah, habit itu yang kayaknya gue sedikit merasa ada perbedaan gitu antara kalau yang IKJ sama UMN gitu, karena mungkin
jauh, tidak ada aksesnya. Dulu ada Cinespace tapi kemudian bangkrut gitu kan. Balik lagi ke Kemang, kita nggak ada tempat lagi gitu untuk memutarkan itu, sehingga untungnya ada Popsicle gitu yang memutarkan itu, didatengin lagi ke sini gitu. Tapi kadang-kadang kan mereka juga harus jadi membagi waktu antara ya kuliah tapi juga harus bikin program gitu kan. Karena ini adalah universitas juga, mungkin jadi harus berbagi ruang gitu. Kalau FFTV kan satu prodi ya ruangan khusus dia doang gitu, jadi bisa gitu. Nah paling itu yang akhirnya melihat perkembangan ini. Tapi yang gue seneng adalah ketika ketemu sama anak-anak yang mau datang ke festival. Gila, gue tahun lalu tuh ya di Mini Kino, mana anak IKJ anjir kagak ada gitu kan, dikit banget gitu, bintang doang. Sama ada si Adit waktu itu dari Indonesia Raja Jawa Barat dan kawan-kawan. UMN lumayan karena banyak panitia juga di sini. Tahun ini UMN, gue rasa Gila. menuhin nih gitu kan. Ini invasi UMN kawan-kawan, invasi UMN. Banyak banget gitu ke sini gitu kan. Karena festival kayak gini juga menurut gue ini festival yang sangat ramah gitu ya, memberikan slot di mana ada film market juga gitu ya. Maksudnya gini, ada jalinan jembatan gitu ya antar alumni kemudian yang memang ada di festival itu untuk menjembatani antara institusi dengan bagaimana film-film ini juga jadi bisa ketemu sama penontonnya di luar kota. Dan juga ini tuh kayak kesempatan yang sangat bagus gitu. Mereka ini mungkin kita cuma punya kesempatan 9 film karena memang dibatasi 90 menit ya, 60 menit untuk muterin film, 30 menit diskusi gitu. Wah, pusing juga nih milih filmnya yang mana gitu-gitu kan. Kayaknya nggak mungkin yang film-film slow pacing kayak gitu-gitu gitu. Kalau kayak gitu jadi dikit filmmakernya gitu kan. Harus ada yang bisa mewakili gitu dan ada yang bisa ngomong juga dan ada orang yang pengen datang ke festival untuk berjejaring itu. Kesempatan itu yang dibuka. Nah ini tuh festival yang seperti ini akhirnya jadi kayak wah ini nih celah masuk. Lu nggak bisa masuk yang di festival mungkin Europe on Screen gitu-gitu karena memang selektif gitu ya. Di JFW juga harus nunggu dulu, tapi ini ada kesempatan langsung jalinan kerjasama antar universitas sama si festival itu sendiri gitu. Itu kan sebenarnya membuat ada panggung ini tuh jadi ada kesempatan yang melihat juga kayak wah ada regenerasi, wah ini seru nih, wah ternyata animasi kita tuh udah sampai sini gitu-gitu ngobrol kan, akhirnya tumbuhlah itu dengan sendirinya. Jadinya pelan-pelan mungkin ya ini start yang bagus ya, maksudnya untuk menumbuhkan kayak gini loh pengalaman festival. Kita membawa 22 anak yang dari film market. Dari 22 anak ini pasti dong bergosip, kemarin tuh pengalamannya gini begadang seru nih, mungkin jadi lebih banyak lagi gitu, karena akan bercerita lagi. Nah menurut gue ini yang harus kita maintain gitu. Jadinya si sekolah film itu yang tidak mengajarkan misalnya ya anak-anaknya sendiri yang akhirnya dari mulut ke mulut gitu. Kan kayak tahun ini nambah ya bintang, maksudnya paling nggak terlalu sedikit, sekarang nambah lagi. Mungkin tidak bisa mengandalkan institusinya, tapi ya udah anaknya yang mau dibawa aja. Oke, menarik banget. Aduh, panjang sayangnya banget nih gue ya, maaf ya. tokonya mau buka. Keren. Tokonya mau buka, Mbak Bubu. Kita sebagai gembel yang numpang di sini, kita mau diusir tuh, kayak lihat belakang tuh ramai banget udah ya kawan-kawan ya. Tokonya mau buka kawan-kawan dan sudah mulai senja-senja cantik untuk cari pacar buat di school. Selalu ada cinta bersemi di Mini Kino ya. Seperti kawan kita RD ini ya. Maaf lah. Sebelum Mini Kino. Oke. Tapi di Mini Kino ya terjadi yoi. Udah lah, nggak usah ngomongin itu dulu. Kesini lah kalau mau ngerasain, enak banget guys. Anyway, saya akan tutup podcast ini dengan banyak berita baik yang bikin khawatir. Berita baiknya, banyak festival di dunia yang ngomong soal the renaissance of Indonesian cinema. Film kita lagi gila-gila banget. Film-film tahun ini 200 lebih itu kualitasnya bagus banget. Indonesia keren-keren banget film-filmnya. Tamu banyak banget tahun ini. Bahagia, bangga, dan khawatir. Khawatirnya apa? Budgetnya kurang nih kayaknya buat tahun depan. Kalau seandainya tahun depan lebih banyak lagi daripada ini, kayaknya capek banget kita begini. Tolong dong ya pemerintah, negara, asing-asingan, siapalah gitu. Jangan cuma membangun jalanan dan infrastruktur yang mewah-mewah,
mental tuh dari film bikinnya. Mana katanya ada revolusi mental. Ya. Ayo dong, festivalnya ditambahin. Oke, itu kayak berbeda saya buat Kopi Selam tahun ini. Kita ketemu lagi tahun depan. Ya, ciao guys. Bye. Bye. Mampus lo, duit.